Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan yang empunya hidup dan mati kami. Pada kesempatan yang indah ini, bersama-sama kami boleh berkumpul di tengah-tengah keberadaan kehidupan keluarga besar yang ada, keluarga Kawiri Gosal, tengah-tengah keberadaan kehidupan keluarga Mama Rimbing Kawiri. Karena Engkau yang berotoritas, Kau telah memanggil 40 hari yang lalu Ibu Jane Marice Mama Rimbing Kawiri. Saat inilah kami bersama-sama mengenangnya, memperingatinya. Tuhan baik, bahkan sangat baik. Tuhan masih menyertai, memberkati suami tercinta, anak-anak, bahkan oma, bahkan semua kaum keluarga yang ada. Kami bersama mendasari segala yang Tuhan sudah perbuat atas hidup ini. Otoritas yang Kau nyatakan, kuasa-Mu Kau nyatakan. Kami mohon biar kiranya Tuhan Kau mengaruniai kami terus Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan boleh kami jadikan pedoman di sepanjang perjalanan hidup, apa terlebih di masa pandemi COVID-19. Amin. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan bersama jemaat yang hadir pada saat ini, seberapa yang ada. Perikop yang saya pilih dalam kesempatan yang baik ini dalam Alkitab Perjanjian Baru. Silakan membukanya, Kolose pasal 2. Saya akan membacanya ayat 2 dan ayat 3 tanpa menghilangkan makna di ayat sebelum dan sesudahnya. Baiklah, saya ajak kita arahkan perhatian kita, konsentrasi kita, walaupun di telinga kita ini ada banyak suara yang mengganggu kita. Tapi saya berharap kita berkonsentrasi sehingga ibadah kita saat ini, firman Tuhan saat ini akan membuat kita bertransformasi terus dalam hidup ini. Saya baca firman Tuhan, Kolose pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 yang bunyinya, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bersama jemaat yang ada saat ini, itulah bagian firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya percaya keluarga di sini, oma terkasih yang ada, bersama juga tentu Papa Michael yang ada, Pak Ato biasa dipanggil, ya, dan anak-anak yang ada semua, ya, dalam rumpun keluarga Gosal Kawiri Gosal, ya, kemudian keluarga yang ada Mama Rimbing Kawiri. Semua kita yang ada selalu tetap dalam pemeliharaannya, pemeliharaan Tuhan, sehingga oleh kasih kemurahannya kita bersama ada pada saat ini mensyukuri kasih Tuhan ketika Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, terutama nafas hidup hingga saat ini. Walaupun memang ya itulah namanya hidup, ya, selalu saja ada sakit. Kalau ada sakit pasti ada sehat, ya. Itu Al-Khatib sudah memberikan suratnya dan sirat yang ada dalam Al-Khatib pasal 3 itu. Nanti dibaca itu. Jadi semua ada waktunya, dan kita yang ada saat ini waktunya untuk boleh
mendengar apa maksud, rencana, dan tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Tatkala kita bersama-sama mengenang 40 hari meninggalnya Ibu Jane Maricit Mama Rimbing Kawiri di keluarga kita yang kita kasih di tempat ini. Dari firman Tuhan ini kita memahami bahwa dalam hidup ini, ya, sebagai orang-orang yang disebut percaya, sebagai orang beriman, hendaknya kita mengenal secara mendalam siapakah Yesus itu, yang pasti diperkenalkan lewat kesaksian Alkitab, bukan yang lain. Alkitab, kitab suci kita ini. Ketika Rasul Paulus ini menyampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, sampai juga kepada jemaat kita yang ada di sini pada saat ini, ketika kita membaca, kita mendengar dari Kolose pasal 2 yang saya baca tadi, ayat 2 sampai ayat 3. Namun ini tidak bisa terlepas dari ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau saya baca semua, durasinya panjang. Karena di masa Covid ini tidak boleh durasinya panjang-panjang. Nah, oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pengenalan yang benar akan Yesus Kristus itu sebagai harta. Nah, itu huruf besar ini ya. Harta, hikmat. Hikmat juga huruf besar. Beda dengan yang huruf kecil. Ya, harta, hikmat. Harta bisa saja, oh, ini yang kelihatan ini, sementara ini. Ya. Hikmat bisa saja, hikmat duniawi, bukan itu yang dimaksud. Kesan yang ada di sini ketika kita mendengar dari firman ini, Rasul Paulus dia dengan penuh kesungguhan dia menyampaikan berita ini, kabar baik ini, ya, supaya kita terima. Jangan asal-asalan, ya. Terkadang biar firman Tuhan disampaikan, masih saja ada yang komen apa kesana kemari, ya, tapi itu manusia. Mari saja kita melihat bahwa Rasul Paulus mau menyampaikan kabar baik ini. Dengan kabar baik yang dia sampaikan di sini, minimal ada 3 hal penting yang mau dia sampaikan untuk dipahami. Ya, buat keluarga dan saya dan kita semua yang ada. Perhatikan di situ yang pertama. Pesan yang utama di situ di ayat 1 sampai 3 dan ayat 9 sampai 15. Nah, itu saya katakan tidak bisa kita lepaskan kalau memahami itu ya. Kalau orang biasa poti sana, poti sini, tidak bisa memahami seperti itu. Di situ kita perhatikan ada statement, ada pernyataan siapakah Yesus itu menurut peranan dan fungsinya dalam kehidupan beriman, ya, itu secara pribadi bagi setiap orang percaya. Jadi ini setiap pribadi harus memahami itu. Kalau tidak, apa artinya jadi orang Kristen? Selanjutnya, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pesan utama yang dilihat di sini ketika kita membaca di ayat 4 sampai 5 dan juga ayat 8, di situ diberikan keterangan, penjelasan juga tentang siapa Yesus dengan fungsinya dalam kehidupan persekutuan. Kalau tadi personal, pribadi-pribadi, kalau sini apa? Persekutuan dalam kehidupan bersama. Kita memahami di sini bahwa ketika kita di sini menemukan ada tujuan yang mau dicapai oleh Rasul Paulus dengan alasan bahwa Rasul Paulus mau perkenalkan Kristus Yesus atau Yesus Kristus itu, tujuannya adalah supaya orang-orang percaya, termasuk kita yang ada, ya, orang-orang percaya itu supaya dalam kehidupan ini senantiasa boleh dikuatkan,
termasuk keluarga. Ketika dalam suasana bagaimana Pak Ato ini, ya? Dan jangan ya, gimana lagi? Ya? Jadi supaya dikuatkan, supaya dihiburkan, ya. Ini penting, ya. Itu kalau firman Tuhan tidak didengar, itu. Jadi supaya dikuatkan, supaya dihiburkan, supaya dalam kehidupan ini mampu. Nah, ini penting, mampu bertahan. Itu. Kalau tidak mampu bertahan, ya berarti dasarnya masih di atas apa? Pasir. Kalau dasarnya kuat, ya pasti dia memiliki pengenalan yang benar. Siapa Yesus itu dalam kehidupan ini, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan penghiburan, sehingga dalam kehidupan ini dimampukan menghadapi berbagai cobaan, diteguhkan dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesatuan, dalam kebersamaan, dan dalam ketertiban hidup. Tertib itu hidup. Tentu tidak dapat dalam hal ini disangkal dengan berbagai tantangan, pencobaan yang ada, dengan godaan dan berbagai ajaran-ajaran yang muncul dewasa ini, ya biasa bikin orang jadi apa? Sensi sekali ini masa-masa pandemi ini, betul? Sensi. Karena apa ya, mulailah di sosmed beginilah, komennya begitulah, ya toh? Tapi kalau sudah mengenal dengan benar, dengan betul siapa Yesus itu, berarti kita harus tertib, ya toh? Ikuti juga himbauan-himbauan pemerintah yang ada, karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Saya yakin kita yang ada di sini akan senantiasa tetap tertib untuk itu. Selanjutnya, saudara-saudara, pesan yang terkandung dalam ayat 6-7 di situ ada nasihat, ada ajaran yang disampaikan Rasul Paulus mengenai kewajiban. Apa kewajiban, apa tugas, apa tanggung jawab orang percaya kepada Yesus Kristus dalam kehidupan berimannya di tengah-tengah pergaulan, sosialitas dalam kehidupan masyarakat, ya tak? Ada yang di kantor, ada di kantor sospol, ada yang guru SMP, ada, ya saya tidak perlu sebut satu-satu ya. Ada yang karena sudah purna bakti ya, ada di rumah tapi tetap selalu dengan tertib mengikuti apa yang menjadi himbauan-himbauan dari pemerintah, karena pemerintah itu adalah hamba Allah. Selanjutnya, saudara-saudara, kita memperhatikan di sini ketika kita memahami harta hikmat. Perhatikan itu huruf apa tadi, huruf kecil atau huruf besar? Huruf besar. Harta yang dari Allah itu, harta surgawi, kemudian hikmat surgawi, hikmat ilahi. Kita memperhatikan di sini relevansinya. Apa relevansinya? Bingung. Apa itu bahasa pendeta pakai? Relevansinya, implikasinya, aplikasinya. Jelas di sini ada yang pintar-pintar sudah ya. Guru, ada pegawai. Jadi saya tidak perlu jelaskan. Nanti kalau tidak jelas tanya langsung. Karena itu relevansinya, aplikasinya, implikasinya dalam kehidupan kita, melihat, memahami harta hikmat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup masa kini, hidup di masa pandemi ini. Pandemi ini kapan mau berhenti? I don't know, ya. Tetapi bisa cepat apabila kita tertib hidup, disiplin hidup, ya. Maskeri hidup kita bukan cuma masker ini yang di sini, tapi maskeri hidup kita dengan masuk lupa firman Tuhan. Itu 5M itu, puji-pujian kita kepada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana dalam hidup ini kalau kita tidak mengenakan 5M dalam kehidupan kerohanian kita, hanya jasmani saja? Karena harus kita
memaskari hidup kita ini supaya sehat, holistik. Sehat jasmani, sehat juga rohani kita. Itu dua-dua harus seimbang. Nah, oleh karena itu saudara, lanjut saya mau ngajak kita di sini supaya jangan ngelantur. Aplikasi, relevansi, implikasi harta hikmat dalam kehidupan kita kini dari perikop yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini di Kolose pasal 2, yang perlu diperhatikan di sini secara mendalam adalah yang menjadi tema utama dari perikop yang ada di sini, yang pasti adalah harta ada di dalam Dia. Huruf-huruf besar itu ya. Jangan nanti di huruf kecil. Harta ada pak kita. Kalau kitanya tidak kerja, mah dapat harta. Gitu. Tapi ini huruf besar. Harta. Apalagi? Ada. Kemudian di dalam Dia. Huruf besar itu. Kita sebagai orang Kristen jangan nanti khotbahnya lawak ya. Enggak kering, lebih baik nonton Yosule kalau begitu. Oleh karena itu saudara, mari kita memahami di sini bahwa dari bagian ini kita mau memahami bahwa sesungguhnya fokus pemahaman yang terarah ya, terarah pada pengenalan yang secara benar kepada Kristus Yesus. Itu, jangan yang lain. Dari perikop yang ada ini. Itu kunci utama. Kalau mau masuk rumah kan harus ada kunci. Toh kalau nggak ada kunci, pencuri bisa masuk toh. Harus dikunci. Kunci utamanya itu. Itu menjadi kunci utama dalam pengenalan kita dengan segala pengertian hikmat, kemudian akal budi, pengetahuan, dan yang lain-lainnya itu. Termasuk di dalamnya adalah yang masih misteri. Apa yang masih misteri? Saya tidak perlu sebut ya. Nah, oleh karena itu, yang misteri itu kita juga harus melihat di sini. Baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Itu masih misteri juga itu. Tapi saya tidak perlu sebut satu-satu, ini misteri. Rahasia. Itu semua akan tersingkap ketika kita melihat dengan kacamata oleh harta hikmat dari Kristus Yesus. Kalau tidak begitu tidak bisa. Sama saya juga, Pendeta Sahrul. Ya mungkin saya berbicara seperti ini kalau tidak dari dia. Ada kan yang sudah doktor, ya saya cuma S mambo saja. Nah, oleh karena itu saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita harus melihat di sini bahwa Yesus yang kita harus pahami dengan benar. Jangan kata orang. Kita harus melihat di sini karena Yesus itu mau mengingatkan kepada kita saling menghargai, saling menghormati, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Karena sekarang itu banyak yang semua masuk penjara itu karena apa? Ucapan-ucapan yang tidak menghargai, menghormati. Karena itu saudara, saya mengajak kita, mari dalam hidup ini, masa pandemi ini punya hikmah. Kita harus saling menghargai, saling menghormati. Jangan hanya melihat dari sudut pandang sendiri. Baru bilang, ngana so salah itu, isunya betul. Padahal ada 7 habits. Dari sudut mana dia melihat itu? Di jemaat pun seperti itu. Ada yang kalau ini susah, ya itu harus belajar terus 7 habit itu. Saya tidak jelaskan itu di sini. Nanti ada waktunya bertanya sama saya boleh. Kalau ada harta hikmat dari dia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan,
Dengan demikian, bahwa dalam kehidupan ini ketika kita mengenal penyingkapannya oleh harta hikmat dari Kristus Yesus itu, maka kita akan melihat, kita akan menjumpai kedaulatan. Nah itu, kembali lihat kedaulatan. Apa yang terjadi dalam keberadaan almarhumah, dan yang sudah almarhum itu, ya, walaupun ada istilah-istilah pengkopitan ke apa semua itu, nggak usah itu di komen-komen. Kalau memang begitu ya dosanya siapa, ya toh? Tapi terimalah dengan apa adanya, dengan melihat oleh harta hikmat yang dari atas itu, sehingga kita itu menjadi orang yang arif dan bijaksana, tidak saling menyalahkan. Karena kalau kita jadi orang arif dan bijaksana, jauhlah itu kebebalan, ya toh? Kalau orang bebal, biar sementara firman Tuhan juga disampaikan, masih saja juga ada hal-hal yang dia dengar tidak betul, ya. Sebenarnya itulah hikmat. Apakah itu hikmat dari atas atau dari dunia? Tapi siapa berbicara dengan hikmat yang dari atas? Saya harus sampaikan ini kepada siapapun dia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mungkin firman ini tajam bagaikan pedang bermata dua, maju kena, mundur kena, supaya ada upaya sadar, dan upaya sadar serius dalam kita memberi kesaksian, memberi pengajaran yang tentu dalam hidup ini tidak sembarangan. Kita harus memberikan bagaimana pemahaman kita dalam kehidupan ini agar dimampukan sebagai orang yang percaya untuk menilai, untuk membedakan antara yang benar dan yang palsu. Sehingga hingga kini memang ada banyak praktek-praktek kehidupan yang memang kita lihat mungkin itu abu-abu, ya. Kita harus filter gitu. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, keluarga yang pada saat ini mensyukuri kasih Tuhan, mengingat 40 hari 40 malam, bagaimana perjalanan kehidupan yang ada ini, Tuhan senantiasa tetap membimbing, Tuhan senantiasa mengarahkan, supaya dalam kehidupan ini kita senantiasa hidup berkualitas, meningkatkan kualitas kehidupan sebagai warga kerajaan Kristus, kerajaan Allah, yang tentunya sejalan dengan perkembangan yang ada, perkembangan zaman, dan juga dengan peradaban yang ada. Ya, oleh pelayanan yang kita lakukan tentu sebagai ayah, ya, Pak Atok sebagai ayah, ya, itu juga sebagai anak-anak, ya, sebagai oma, ya, sebagai cucu, kita senantiasa melakukan semuanya itu dengan senantiasa menyatakan bagaimana buah ucapan syukur kita kepada Dia, yakni dalam hidup ini ada damai, ada sejahtera. Damai sejahtera itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang lain, bagi semua orang. Semua adalah demi kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita respon firman Tuhan ini. Ya, waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, dan saya beri supaya dia baca lagi. So ada tadi kalau lupa, ya dekat dengan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan itulah yang terbaik. Kita terima semua dengan segala sukacita dan syukur. Karena itu saat ini mari kita beri persembahan. Berilah persembahan kepada Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya. Dalam kesempatan ini saya kutipkan dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan